owner swasta, owner pemerintah, dana dari APBD provinsi. Terus yang kedua, saya dari Samarinda saya pindah ke Surabaya. Di situ saya diberi proyek hotel 20 lantai, ada di 2 lokasi. Setelah dari Surabaya, saya pindah lagi ke Malang. Saya di situ ada proyek Transmart. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi nanti sharingnya ini nanti seputar fondasi yang dari ketiga proyek ini. Seperti itu. Sebelumnya yang sudah diajarkan untuk fondasi gedung atau fondasi semua ya Bu Fatin? Lebih ke fondasi gedung sih. Oh, jadi lebih ke gedung ya kalau untuk kuliahnya. Jadi mereka kemarin sebelum UTS sudah mempelajari tentang fondasi tiang, cara perhitungan baik tiang tunggal maupun tiang kelompok. Oh, oke. Tiang tunggal ataupun tiang kelompok. Oke. Mungkin ada yang tahu kalau gedung seperti yang ada di slide ini kira-kira pakai fondasi apa ya? Ada yang bisa ngomong nggak? Salah satu. Apakah sama fondasi tiang atau fondasi kelompok atau seperti apa? Fondasi kelompok ya, Pak. Oke, fondasi kelompok. Betul. Terus gini, dia pakai fondasi dalam atau fondasi dangkal? Seperti itu. Dalam. Fondasi Dalam, Pak. Kalau fondasi dalam berarti kan kurang lebih dari 10 meter ya, lebih dari 5 meter kalau fondasi dalam ya. Iya Pak, 5 meter. Iya Pak. Nah kalau gedung itu biasanya ada 2 sih, kita biasanya pakai precast, sistem precast, kita mendatangkan tiang pancangnya atau kita cor di situ. Kita bor dulu bagian tanahnya, lalu kita isi besi, kita isi beton seperti itu. Cuman kalau di ketiga saya ini, kita semuanya pakai fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang, cuman setiap daerah tersebut dari Samarinda, Kalimantan, Surabaya sampai Malang itu kondisi tanah berbeda-beda. Kita lanjut dulu ya. Oke, sebelum kita dapat proyek nih, terus kita mau melakukan pekerjaan fondasi itu kurang lebih kita harus cek kondisi lapangan. Cek kondisi lapangan itu di mana gedung yang akan kita bangun itu lokasinya seperti apa, kanan kiri depan belakangnya itu apakah ada rumah atau ruko atau bangunan tinggi atau seperti apa, kita harus cek di situ. Kita harus cek kondisinya. Kalau yang untuk di Malang ini sebelah kirinya ada mall existing, terus belakangan jalan, belakang itu hotel yang beroperasi dan sudah jadi, depan jalan raya. Jadi perlakuannya setiap proyek yang kita dapat dan setiap lokasi itu pasti berbeda. Kalau untuk bagian struktur ke bawah ya, kalau tanah ke bawah itu pasti berbeda, tidak akan pernah sama. Kalau untuk kolom, balok, plat ke atas, kemungkinan untuk setiap daerah itu bisa sama. Untuk metodenya ya, metode pelaksanaannya itu kemungkinan bisa sama. Tapi kalau untuk bagian bawah berhubungan dengan fondasi tanah ke bawah itu nggak akan pernah sama, karena kita nggak akan pernah tahu di dalam tanah itu isinya batu atau lumpur atau pasir, kita nggak tahu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari empat lokasi tersebut ini masing-masing. Kalau yang di Surabaya namanya lebih jelek daripada yang di Malang. Jadi Surabaya itu untuk tanah keras, kedalaman tanah keras itu lebih dari 30 meter. Lebih dari 30 meter, sementara kalau yang di Malang itu
sampai 10 meter sudah tanah keras. Kalau di Samarinda itu kondisi tanahnya 12 meter, 12 sampai 10 meter itu udah tanah keras. Bagaimana kita tahu kalau itu sudah tanah keras? Ada yang bisa jawab? Dari NSPT-nya. NSPT berarti dari uji tanah ya? Iya, Pak. Uji tanah. Ya. Oke. Praktikum sonder dan lain-lain sudah pernah Bu Fatin? Karena kita keterbatasan lab, jadi kita belum pernah melakukan tes langsung untuk tes lapangan. Jadi selama ini hanya tes di laboratorium saja. Biasanya udah pernah saya tampilkan video belum ya untuk sondir sama SPT? Yang kelas kalian? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Lupa berarti saya. Jadi kalau untuk prosesnya belum tahu mereka kayak seperti apa. Seperti apanya belum tahu. Jadi mohon bisa dijelaskan juga Pak Rio. Jadi kalau kita dapat proyek, kita mau mengerjakan proyek, selain cek kondisi lapangan existing, kita juga harus minta data tanah. Data tanah itu biasanya kita dapatnya seperti ini. Dengan satu buku tebel sih, satu buku tebel itu ada banyak macam lah isinya. Cuman yang biasanya dilihat sih data ini, data apa? Borlog. Benar tadi uji SPT. Jadi tanah sampai kedalaman ini sampai tanah keras lah ibaratnya. Kita pengen tahu tanah keras di lokasi kedalaman berapa sih? Kita tes SPT seperti itu. Jadi data tanahnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita membaca hasil uji tanah tersebut, kita analisa. Jadi kita bisa menentukan kita mau pakai tiang panjang berapa meter sih, kita mau pakai alat berapa ton, kita butuh alat apa aja, kita butuh material yang seperti apa, seperti itu. Jadi data tanah itu sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan. Dan fondasi itu kuncinya. Kalau fondasi dimulai udah fail, udah nggak bener, ke atasnya pasti akan susah dan berat. Tapi kalau fondasi yang dikerjakan udah bagus, udah bener, udah sesuai, untuk ke atasnya kita nyaman untuk kerja. Yang lebih seperti itu. Jadi menentukan jenis fondasi ataupun tipe fondasi yang akan kita gunakan itu sangat penting. Selain itu, kita juga harus cek dari perencana. Ada beberapa proyek, kalau misalnya swasta sama pemerintah itu sedikit berbeda untuk perlakuan proyeknya ya. Kalau pemerintah itu proyek yang didanai oleh negara, entah itu APBD atau APBN, itu proyek pemerintah atau BUMN lah, biasanya seperti itu. Itu proyek pemerintah dan biasanya kita sudah mendapatkan gambar itu sudah siap untuk dikerjakan, baik data tanah maupun perhitungan segala macam, kita udah dapat komplit kalau untuk proyek pemerintah. Beda lagi dengan proyek swasta. Proyek swasta itu kadang kita pun disuruh mendesainnya sendiri, seperti itu. Desain and build biasanya kalau swasta. Meskipun mereka juga sudah ada perencananya. Cuman kita sebagai kontraktor biasanya disuruh mengevaluasi lagi untuk gimana sih supaya lebih efisien lagi bangunan ini, supaya lebih murah lagi tapi mutunya bagus. Biasanya kontraktor disuruh mendesain lagi. Itulah bedanya kalau proyek pemerintah dan
proyek swasta. Kebetulan saya pernah di dua-duanya, cuman sekarang divisi saya di divisi gedung 1, di mana itu ownernya owner swasta. Jadi memang perlakuannya sedikit berbeda dengan proyek pemerintah. Dari segi kontrak pun juga sedikit unik kalau di swasta dibanding pemerintah. Kalau pemerintah misalnya di kontrak 10, kita kerjakan 11, kita bisa klaim 11. Itu jenis kontraknya biasanya harga satuan. Cuman kalau di swasta itu kita lihat dulu di kontraknya, hierarkinya mau seperti apa. Apakah kita yang dimenangkan di gambarnya dulu atau RAB-nya dulu. Kalau swasta biasanya kontraknya lamsam. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait tadi ada tambahan tentang informasi tentang tender ya Pak ya? Ya. Pak, saya mau nanya, ya gimana? kalau misalnya di laporan NSPT itu misalnya ada kedalaman yang datanya hilang gitu Pak, misalnya nggak ada nilai NSPT-nya, yang perlu dilakukan tuh apa? Maksudnya kita dapat proyek nggak ada ininya, nggak ada datanya. Datanya ada, cuman misalnya di data NSPT kesekian di kedalaman misalnya 3 meter sampai 5 meter nggak ada, tapi yang lainnya ada gitu Pak. 3 meter ada, 5 meter ada. Kalau NSPT kan sampai kedalaman 30 meter pun juga mampu dia. Kalau untuk uji kedalamannya itu. Jadi kalau dia akan jadi satu kesatuan diagram seperti ini, mulai dari kedalaman 0 sampai 30 meter pun juga bisa dia. Maksudnya gimana? Saya kurang paham pertanyaannya. Mungkin maksudnya Lala itu Iya, datanya hilang gitu Pak misalnya. datanya tidak terisi dengan sempurna. Jadi yang muncul itu hanya yang di kedalaman bawah, sedangkan kedalaman yang atas itu datanya tidak terrecord. Mungkin entah ada kesalahan waktu pengujian atau bagaimana gitu loh Pak maksudnya. Selama di kedalaman tersebut masih tanah lunak, itu enggak apa-apa. Maksudnya kita cari yang sampai kedalaman berapa itu kita tanah keras. Kalau hilang, misalnya hilang sama sekali, kita uji lagi pun enggak masalah. Saya pernah yang di Malang itu, jadi proyek itu data tanah itu tahun 2015 kalau nggak 2015 atau 2016. Cuman saya pengerjaannya di 2018. Itu kan rentangnya cukup lama, 3 tahunan. Nah, di situ saya melakukan uji lab lagi untuk kedalaman tanahnya, tanah kerasnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, dari data tanah ini kita bisa tahu di kedalaman berapa kita akan berhenti untuk melakukan pondasi tiang ataupun pondasi pancang itu. Kalau dari ketiga proyek saya tadi, yang paling dalam memang di Surabaya, kondisi tanah memang jelek. Kalau Kondisi boleh tanah tahu jelek, posisinya di Surabaya sebelah mana ya Pak? Apakah lebih dekat ke pantai atau daerahnya itu? Sehingga Surabayanya Darmo. Berarti Surabaya Utara ya? Iya, kurang lebih agak ke utara. Kalau Surabaya agak selatan mungkin masih bagus. Soalnya kalau sebagai informasi Surabaya bagian utara itu dekat dengan laut. Iya, Ya. kalau emang yang dekat laut, emang kayak bubur sih tanahnya seperti itu. Jadi kita mancang pun sampai kedalaman berapapun akan tembus. Kalau seperti itu kita pakai friksi aja nantinya. Kita pakai friksi itu kayak gaya gesek antara tiangnya itu dengan tanah seperti itu. Kita andelin itu. Nah, kembali lagi di sini dari tinjauan lokasi seperti ini,
kan ada beberapa opsi nih. Kita bisa milih pakai board pile atau kita pakai tiang pancang dengan apa namanya HSPD. Itu benar-benar kita kaji. Kajian itu apakah cocok dengan kondisi lingkungannya. Kalau misalnya sangat mepet sekali kayak yang di Surabaya ini, proyek Moxi, itu depan ruko, kanan kiri ruko sangat padat sekali. Nah, kalau kita pakai kalau kita pakai fondasi yang pukul hammer, itu akan sangat berisik. Kita akan dikomplain sama warga sekitar. Kita nggak akan bisa pakai metode seperti itu. Kita pakai metode yang lain yang lebih aman lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu tetangga sebelah. Seperti itu. Kuncinya sih untuk menentukan metode tiga kategori ini. Yang pertama yaitu biaya, yang kedua mutu, yang ketiga waktu. Dan ketiga-tiganya memang saling berkaitan untuk pelaksanaan di lapangan. Ada yang tahu nggak mana yang lebih penting dari biaya, mutu, waktu? Mana yang harus didahulukan? Mutu, Pak. Mutu, Pak. Mutu. Cuman ada satu yang harus Biaya, Pak. yang lebih biaya. Biaya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kalau biaya, ada proyek, saya bicara proyek pemerintah, biasanya dia jangka waktunya pendek. 6 bulan harus selesai, 10 lantai. Dan kita dikasih pekerjaan fondasi 1 bulan harus selesai. Budget kita 5 miliar katakanlah. Lebih pilih mana? Kalau kita telat, kita akan tambah banyak biayanya. Kalau kita tepat waktu, kita bisa memangkas pekerjaan yang ada di depan. Biaya memang penting. Cuman kalau kita kaji lagi, kita lihat waktunya terlebih dahulu. Waktunya longgar nggak sih? Waktu pengerjaan kita longgar apa enggak? Misalnya 12 bulan, kita diberi waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk fondasi. Kita biaya bisa memilih dengan enak, tapi kalau kita waktunya mepet, nggak bisa kita mempertahankan biaya, pasti lebih besar. Dan kalau kita sudah terlambat, otomatis biaya kita akan jebol dan kualitas kita akan jelek. Karena apa? Kita tergesa-gesa dalam mengerjakan. Seperti itu. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke. Dari Bapak sendiri ada yang pernah kasus seperti itu nggak, Pak? Yang memang waktunya mepet dan apa yang Bapak lakuin pas keadaan waktu mepet seperti itu, Pak? Oke. Kalau dari saya sih, kalau saya pernah, cuman kalau memang sering sih kalau di kontraktor itu kita kejar-kejaran waktu itu, apalagi kalau proyek strategis nasional ya. Kita ditarget untuk segera opening atau segera operasional, itu sering banget seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tetap yang kita pegang memang waktunya. Waktu dulu, bisa nggak misalnya kita mancang, pekerjaan panjang nih, kita waktu 1 bulan, misalnya kita pakai satu alat tersebut, misalnya kita ada 1000 titik dalam 1 bulan, alat tersebut cuma mampu 500, sementara kita dalam 1 bulan harus selesai. Mau nggak mau kan kita harus menambah alat 1 lagi supaya bisa selesai 1 bulan tersebut. Kalaupun kita harus lewat dari 1 bulan itu, memang biayanya selamat. Cuman waktunya kita nggak akan kekejar sampai belakang. Memang sampai situ kita akan terlambat di pondasinya saja. Cuman pondasi kalau nggak segera tuntas,
naik ke atasnya pun akan terlambat seperti itu. Jadi kalau bicara alat berat itu biasanya kita kapasitas produksinya dia seberapa mampu, seperti itu. Apa sudah pernah ada kuliah alat berat, teknik alat berat atau apa mungkin? Sudah Pak. Sudah Pak. Alat berat, Pak. Sudah Pak. Nah, kurang lebih kan seperti itu, alat berat ya. Ada yang tanya tadi? Oh, nggak ada ya? Biasanya lanjut. Kalau alat berat sih lebih ke produktivitasnya dia sih. Jadi kita pilih alat yang seperti apa untuk ngejar waktu supaya biayanya sesuai dengan budget kita dan kualitasnya bagus seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oh ya, dalam penentuan metode pondasi ini selain dari ketiga indikator ini, kita juga perlu cek di istilahnya apa ya, spesifikasi teknis kontrak. Kalau swasta memang kita harus rajin-rajin dan jeli untuk kontrak dengan swasta. Karena memang swasta itu memang agak ribet. Cuman ya enak, kita nyaman setelah proyek selesai. Kalau pemerintah kan ya tahu sendirilah, setelah beberapa tahun kemudian masih ada pemeriksaan. Kalau swasta sih enggak. Jadi kita cek dulu RKS lah, rencana spesifikasi teknis lah, dari kontrak tersebut. Di situ kita disuruh pakai apa. Kalau ini saya contohnya di proyek Transmart Malang. Proyek Transmart Malang kita disuruh pakai concrete pile. Concrete pile itu tiang panjang. Mutunya K500 dan bisa menggunakan beberapa tipe, mau segitiga, mau persegi ataupun lingkaran. Nah, kalau dari gambar ini untuk daya dukungnya sendiri, daya dukung satu pile itu 125 ton. Jadi kalau kita mau menentukan pakai alat yang mana, kita lihat daya dukungnya. Jadi kita menyewa atau mencari subkon atau vendor untuk mengerjakan ini, kita harus tawarkan mereka alatnya 2,5 kalinya, 2,5 kali daya dukung. Kenapa seperti itu? Kalau kita alatnya sama dengan daya dukung, ketika kita tekan tiang panjang tersebut ke dalam tanah, kalau sama, dia akan nggak kuat, nggak akan tercapai daya dukung seperti itu. Cuman kalau daya dukung alatnya 2,5 kali dari daya dukung itu, kita bisa mencapai minimal dari daya dukung itu apapun lebih. Seperti itu gambarannya kalau kita untuk menentukan metode pemancangannya. Jadi kalau di Transmart Malang ini memang dia terdiri dari beberapa kelompok-kelompok tiang ya. Kelompok-kelompok tiang, dan ini memang sudah kita dapatkan dari perencana. Perencana sudah perencana memberi kita gambar, kita olah gambarnya, terus kita total, kita butuh material berapa, alatnya berapa, seperti itu. Jadi dari satu kelompok-kelompok tiang itu nanti akan jadi pile cap. Nanti dari pile cap itu akan tumbuh kolom, dan kolom nanti seterusnya bebalok dan plat sampai tinggi sampai jadi. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Mau sharing lagi atau mau tanya? Atau masih bingung?
Jauh ini belum, Pak. Aman ya, Pak. berarti ya. Aman. Berarti saya review dulu ya. Berarti tadi kita cek lokasi dari awal, kita tahu lokasinya, kita tahu medan yang akan kita berperang di sana seperti apa. Setelah tahu lokasinya, kita cek datanya, data teknisnya seperti apa, kondisi tanahnya seperti apa. Lalu kita cari metode yang pas seperti apa berdasarkan indikator, 3 indikator ini tadi, dan juga dari spesifikasi teknis yang diberikan owner ataupun berencana, baru kita putuskan kita pakai metode ini, materialnya ini, seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang pernah lihat ini? Yang Spotify pernah, Pak. Yang mini file belum, Pak. Segitiga itu gimana? Oke. Kalau ini kan material ya, kalau kita bicara material untuk fondasi itu ada beberapa macam. Kalau untuk bangunan tidak terlalu tinggi mungkin bisa pakai kayu cerucuk. Terus kalau yang ingin yang agak tinggi lagi mini pile segitiga ini untuk gedung yang nggak terlalu tinggi. Terus untuk square pile dan spoon pile biasanya sih untuk gedung yang high rise building, gedung-gedung tinggi. Nah kalau yang untuk baja biasanya kalau digunakan di gedung memang jarang. Biasanya dia untuk jembatan, terus untuk di jalan seperti itu. Cuman jalan kadang ada yang menggunakan spoon pile, cuman dia biasanya melihat lokasinya yang akan dipancang itu dia daerah mana, daerah rawa atau daerah tanah atau seperti apa. Nah kembali lagi yang kayak tadi, sebelum kita menentukan ini kita harus tahu lokasinya, tahu kondisinya seperti apa, tahu speknya pakai apa. Nah kita baru bisa menentukan material yang akan kita gunakan. Lebih seperti itu. Untuk material spoon pile, square pile dan mini pile ini banyak kok distributor ataupun kayak semacam pabrik yang membuat lah, istilahnya sudah banyak di Indonesia ini yang membuat material seperti itu. Dan panjangnya ini kita juga harus tentukan juga di situ kalau kita sebagai kontraktor. Misalnya nih kita ada proyek kedalaman tanah keras di 30 meter. 30 meter otomatis kita kan pesen tiang panjangnya kan nggak mungkin kan 30 meter satu batang penuh utuh. Mungkin nggak akan mungkin karena truk yang mengangkut sendiri pun paling panjang itu 12 meter. Dan kalaupun dia sampai panjang 30 meter, di jalan raya dia nggak akan bisa belok. Jadi kita harus putus untuk ukurannya, jadi 15-15. Dan yang bagian bawah atau yang paling pertama menusuk ke tanah, dia pasti akan lancip seperti ini. Akan lancip ujungnya karena dia akan penetrasi ke dalam tanah untuk pertama kali. Untuk material ini banyak kok diproduksi di Indonesia. Dan yang pancang paling panjang itu saya pernah lihat itu 30 meter tanpa sambungan, pernah dibikin oleh di PP sendiri ya, pernah ngerjakan seperti itu di proyek Kali Baru. Kali Baru itu di mana? Jakarta Utara, dermaga Kali Baru. Itu tiang panjang 30 meter tanpa sambungan. Untuk deliver ke proyeknya dia pakai tongkang, dia nggak lewat darat, dia lewat laut.
Kalau lewat darat jelas nggak akan mungkin. Dia pakai ekspedisi laut, jadi dia bongkar muat langsung di laut. Di laut itu langsung dipancang 30 meter. Cuman kalau di gedung saya rasa jarang, biasanya 15, 12 seperti itu. Pak, boleh motong nggak, Pak? Nah, untuk dari boleh silakan. Proses penyambungannya sendiri bagaimana nanti kalau misalkan kan tadi dicontohkannya total panjangnya 30 meter, sedangkan kita menggunakan buah punpal yang disambung. Proses penyambungannya bagaimana? Metode las. Nanti ada di slide selanjutnya ada itu. Oke. Jadi metodenya pakai metode las. Dilas. Jadi di atasnya itu ada plat baja. Plat baja yang memang khusus untuk dilas untuk sebagai sambungannya tiang panjang itu. Nah, karena kita tadi spesifikasinya menggunakan beton mutu beton K500, kita cari brosur aja, kita minta brosur kepada supplier kita, lalu kita pilih yang mana. Kalau dari sini tadi kan tiang panjangnya tiang panjang square ukuran 45 cm, panjangnya 20 meter. Cuman kalau 20 meter nggak mungkin bisa dimobilisasi di jalan. Jadi kita pecah 10 meter. Cuman untuk mensiasati lagi, karena ini proyek Transnet Malang kondisinya di kedalaman 9-10 meter tanah keras, waktu itu saya modifikasi bukan 10 meter, tapi yang bawah 12 meter, yang atas 8 meter. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena sebelum ada pemanjangan ini kita biasanya test pile dulu. Test pile itu kita trial, kita pakai tiang panjang sesuai misalnya tadi kedalaman 20 meter ini. Kita pakai tiang panjang, kita panjang di situ, kita trial, ternyata berhentinya di 10 meter pun sudah nggak bisa masuk seperti itu. Makanya itu saya pesannya di 12 meter dan 8 meter. Kenapa saya lebih 2 meter? Di situ nanti untuk kepala tiang. Jadi nanti itu tiang panjangnya kita rusak, kita ambil ke sini aja untuk di stack ke pelketnya. Mudeng kalau itu ada yang tahu? Belum ya? Maksudnya yang panjang 2 meter itu kita rusak, kita pecah betonnya, tinggal menyisakan besinya aja, nanti sebagai stack ulangan untuk ke pelket. Nanti ada foto-fotonya, informasi aja di awal. Jadi seperti itu, kita order atau kita pesan tiang panjang itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau enggak akan terpakai. Dan itu akan mubazir, dan itu biaya yang terbuang, dan itu uang harusnya bisa kita alihkan untuk pekerjaan lain, malah kita buang sia-sia untuk tiang panjang. Makanya kalau untuk urusan dengan tanah itu memang agak sedikit unik. Kita harus jeli kalau urusan dengan tanah, karena kita nggak akan tahu dalamnya tanah di dalam itu seperti apa. Nah, ini contoh brosur saya ambil dari Wika Beton. Saya ambil dari Wika Beton karena kemarin saya di Penahan Malang pakai produknya Wika Beton. Nah, kita di sini bisa milih. Kok nggak ada yang 450, artinya di bawahnya kayaknya. Dia ukuran 450. Kita pakai yang ABC itu nanti kita pilih sesuai dengan dari perencana. Nah, kalau di kontraktor, untuk penentuan material yang akan kita gunakan, kita biasanya submit atau kita ajukan dulu ke MK.
Ada yang tahu MK, manajemen konstruksi, atau pengawas, konsultan pengawasnya di lapangan. Jadi kita nggak bisa memilih. Ya memang kita memilih, kita ajukan sesuai dengan pilihan spek tadi, kita ajukan ke MK, MK menyetujui. MK itu sebagai penganjang tangan dari owner. Jadi kalau MK menyetujui, kita boleh lanjut untuk bekerja seperti itu. Jadi kalau misalnya MK minta ganti tipe yang lain, saya nggak mau pakai Giga, saya maunya pakai yang lain. Nah itu nanti dari MK yang menentukan. Jadi kita kontraktor kita memilih memberikan opsi, Pak nanti kita akan pakai yang tipe ini, panjangnya sekian, ukurannya sekian, tolong di submit. Jadi untuk kemudian hari kita nggak rencanakan, karena kita udah submit ke MK seperti itu. Begitupun juga dengan alat beratnya. Alat beratnya kita mau pakai, kemarin yang saya pakai sih ya ini yang HSPD hidrolis, pancang hidrolis, lalu ada crane di sini dia akan membantu untuk mobilisasi tiang panjangnya tersebut. Diambil. Ini ada fotonya. Nah, ini waktu kemancangan di proyek Samarinda. Alatnya sama, kita pakai panjang hidrolis. Cuman di sini tanahnya cukup bagus. Kalau nggak salah ini kedalaman 20 meter juga kalau nggak salah ini. 20 meter sudah tanah keras. Nah ini kan ada dua, ini alat yang untuk mancang sendiri dan ini crane istilahnya yang untuk bantu mobilisasi tiangnya ini, yang untuk menata, yang menurunkan dari truk sampai ini. Jadi seperti itu. Udah ada yang pernah lihat alat seperti ini? Apa pernah tanya-tanya atau tahu cara kerjanya atau yang penting tahu lah, ada yang pernah tahu alat seperti ini? Baru lihat aja Pak. Saya belum. Baru lihat doang, Pak. Baru lihat full scale ya Pak ya? Langsung full scale bukan itu? Full scale loading test? Gimana? Bukan. Full scale loading test bukan? Beda lagi. Bukan ya? Bisa dipakai untuk loading test itu. Oke. Nah ini yang hitam-hitam ini beban. Jadi tadi daya dukung satu pile itu 120 ton ya tadi ya. Mana tadi? 125 ton per pile. Itu alatnya harus 2,5 kali. Nah, tahunya dari mana? Itu dari bebannya ini. Beban-beban yang ditumpuk di mesin. Kalau alat ini hidrolis, dari segi polusi suara, dia relatif kecil. Dia tidak berisik. Tiang panjangnya dicengkram di tengah-tengah sini, lalu didorong masuk ke dalam tanah. Kalau lebih seperti itu. Beda lagi dengan bor. Kalau bor, dia akan mengambil tanahnya dulu, tanahnya dilubangi sampai kedalaman tertentu. Ini tanahnya diambil, dibor, tanahnya dibuang, lalu kita isi besi, lalu kita cor. Kalau borpel seperti itu, namanya borpel. Karena kita tadi pakai tiang panjang precast, makanya metodenya seperti ini. Ini lebih cepat. Produksinya pun kalau untuk pakai metode ini yang perlu diperhatikan sih, yang pertama kapasitas alatnya. Kapasitas alat, dia mampu dalam sehari bisa berapa titik. Misalnya kalau kita ada 1000 titik, ya kembali lagi ke yang tadi 1000 titik, waktunya sebentar, kita harus nambah apa enggak. Biasanya kita tanya ke
subkon atau kontraktor yang akan mengerjakan ini. Daya dukungnya berapa, kapasitas alatnya dalam satu hari bisa mampu berapa titik, terus secara uji kelayakannya kan harus secara safety-nya juga dia harus diperiksa seperti itu. Nah ini hampir sama, cuman ini kondisi di Surabaya tadi. Sedikit sharing aja sih, kalau kita di mana yang di Samarinda ini kita langsung panjang, kalau mau panjang kita langsung panjang aja, nggak perlu kita bor. Kalau di Surabaya kita bor dulu tanahnya, kita bor dulu baru kita panjang. Kenapa? Karena kanan kiri depan belakang ini bangunan existing, rumah orang, ruko orang. Kalau kita langsung panjang, tanah samping kanan kirinya akan naik. Kalau memang panjangnya baru satu, nggak akan terasa. Kalau panjangnya 500 titik, kanan kiri baru akan terasa. Pecah-pecah, jalan sepanjang ini pun waktu saya mancang ini rusak. Dan rumahnya pun keramiknya sampai pecah-pecah. Makanya solusinya yaitu kita bikin digbor dulu. Sebenarnya kita hilangkan dulu tanah yang ada di dalam, kita angkat dulu tanahnya, baru kita masukkan ini pilenya ini. Jadi tiap lokasi atau tiap daerah itu tidak akan pernah sama. Memang sama pakai ini, cuman kalau yang kanan kiri depan belakang gedung seperti ini, mereka pasti komplain. Dan ini komplainnya sangat hebat sekali ini. Radius ini satu komplek ruko ya. Satu komplek ruko itu mungkin yang paling terkena dampaknya yang bertetangga ini. Cuman yang tetangga yang agak jauh itu pun juga bisa kena. Jadinya bisa retak-retak gitu. Jadi metodenya untuk pondasi di setiap lokasi itu nggak akan pernah sama. Pasti mengalami itu. Surabaya sini mungkin di seberangnya sana mungkin beda lagi perlakuannya seperti itu. Nah, untuk kebetulan untuk yang ini kita memang pakai semi basement. Kalau untuk pakai basement kita beda lagi untuk metodenya. Kalau basement biasanya menggunakan bor pile. Basement lebih dalam lagi. Cuman saya selama ini proyeknya masih di semi basement, belum pernah ada basement. Cuman ya tahu, pernah lihat untuk proyek menggunakan basement. Nah ini tadi, yang panjangnya misalkan dari 30 tadi kita 15, ini kita sambung pakai las. Kita sambung pakai las, setelah tersambung semua, baru kita panjang lagi. Kita tenggelamkan lagi tiangnya. Nah untuk tahu daya dukungnya tadi misalkan udah sesuai, itu dari sini. Di alat panjang ini di kabin operatornya dia ada dial seperti ini, menunjukkan tekanan yang dia berikan itu berapa sih. Kadang kalau di lapangan pun dengan kita sudah dapat data tanah, kita di lapangan pun kadang juga berbeda kondisinya. Misalkan di data tanah itu kedalaman 30, cuman kok di lapangan ini bisa sampai 32, 33. Kalau kondisi seperti itu ya kita menggunakan friksi. Jadi kita andalkan daya lekatnya tanah ini ke dinding-dindingnya ini, dinding pilenya ini. Nah ini hampir sama sih, ini yang di Telapan Malang kita pakai hidrolik juga.
hidrolik. Nah, ini kita samping sini ini ada mall yang sudah beroperasi, belakang ini ada hotel. Nah, kita agak ngeri juga ini. Khususnya yang sisi mall ini batasnya itu sempat, ini kan jalan masuk menuju parkiran kalau yang di mall. Itu sempat retak juga sih waktu kita pancang. Jadi kalau mau mancang itu kita biasanya izin warga itu kita sekalian foto-foto kondisinya sebelum dan sesudah. Jadi kalau ada komplain, kemungkinan komplain itu dari pancang. Kalau sudah naik ke kalau kolom dan lain-lain itu udah aman, nggak ada kendala sama sekali. Yang memang riskan memang di pondasi. Nah, ini tadi yang saya omongin tadi, ini tiang pancang kelompok ya. Tadi satu file cap ini biasanya isi 4, tergantung perencanaannya 4, 5, tergantung ini perhitungannya juga. Kita fokus di pengerjaan. Kalau kita mikir ini berapa itu dari perencana. Kita terima gambar, kita kerjakan, ya sudah seperti itu. Kalau kontraktor seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang masih belum jelas soal penyambungan yang 10 meter sama 2 meter tadi loh Pak. 10 sama 2 meter itu. Penyambungan? Yang tadi yang waktu yang di proyek mana tadi ya? Pokoknya yang mintanya kan 20 dari RKS-nya, tapi ternyata keadaan di lapangannya itu hanya membutuhkan 10. Jadinya Bapak tadi kan bilang kalau tinggal satu pile saja yang 10 meter ditambah 2 meter apa? Berapa meter tadi? 12 tambah 8. 12 tambah 8, Bu. Ya, itu kondisi di 12. proyek Malang, Transmart. Jadi kondisi Transmart di proyek Malang itu ketika kita pancang, itu di kedalaman 10 meter sampai 12 meter itu udah tanah keras. Alat tersebut sudah nggak mampu, alatnya yang hidrolis ini tadi ya, udah nggak mampu menekan tiang pancangnya lagi. Sementara dari perencana menghendaki kedalaman 20 meter. Nah, otomatis kalau alat ini kan untuk bebannya tadi kan sudah lebih dari beban izinnya tadi. Saya dulu sewa alat ini bebannya 400 ton. 125 kali 2, 250. 250, ya 400 ton. Alat ini kapasitasnya 400 ton. Nah, waktu kedalaman 12 meter, itu sudah tanah keras. Kita nggak bisa masukin pancang lagi. Otomatis ada sisa tiang pancang 8 meter kan, yang nggak pakai. Nah, itu antara itu nggak kepakai dan kita inovasi di lapangan seperti ini. Waktu itu yang saya lakukan, kita review lagi hasilnya. Akhirnya misalkan tiang panjang yang awalnya satu pile cap itu isi 4, kita tambah 1 jadi 5. Paham? Enggak ya? Paham enggak? Pak, ini ada yang tanya, 8 meter yang tidak terpakai diapain Pak? Nah, ya itu tadi. Tadi kan misal dalam satu kelompok tiang panjang itu terpanjang isinya 4 tiang panjang. Itu saya panjang 12. Tapi kan bisa 8 meter tuh. 8 meter kita panjang di tengahnya. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, kita info ke suppliernya untuk stop produksi yang 8 meter.
Nah, maka dari itu sebelum kita lakukan pemanjangan perlu diadakan test file seperti tadi itu untuk tahu trial and error-nya seperti apa. Cuman waktu itu saya lakukannya agak sedikit telat sih, jadi yang 8 meter udah banyak yang diproduksi, tapi masih bisa diselamatkan seperti itu. Oke. Nah, setelah kita panjang semuanya, tadi kan kita disyaratkan untuk di 125 ton untuk satu file. Ada yang tahu nggak cara mengetahui tiang yang sudah dipasang itu sudah memenuhi sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan? Kita harus lakukan setelah itu. Setelah kita pancang ini selesai, nggak mungkin kan langsung kita bangun seperti ini. Kita harus ambil sampel untuk kita tes satu titik atau beberapa titik. Oh, titik ini masuk, oh daerah sini masuk, oh daerah sini sesuai. Lalu kita lanjut. Uji beban ya Pak? Ya? Uji beban ya? Habis dipanjang. Betul. Ya, betul. Ada beberapa cara sih yang dilakukan untuk pengujian. Yang tak saya lakukan ini ada 3. Yang pertama static loading test, yang kedua dynamic loading test, yang ketiga PIT, integrity test. Kalau yang loading test itu static loading test, kita bisa pakai alat itu sendiri. Kita memanfaatkan bebannya itu sendiri. Beban alat itu. Konsepnya sih static loading test menguji seberapa kuat tiang itu. Kalau loading test konsepnya sih satu pile itu dibebani sampai 2 kali lipat, kalau 200% dari daya dukung dia, dan waktunya bisa sampai 1,5 hari. Jadi enggak saya tampilkan di sini ya. Jadi waktunya itu yang pertama misalnya 5 jam pertama 0 sampai 1 jam itu kita bebani 25%. Misal dari 125 tadi mungkin 50 ton. Lalu 1 jam sampai 2 jam kita naikkan bebannya menjadi 50%. Jadi 25%, 50%, 75% sampai 100%. Nah, setelah 100% bebannya kita kurangi. Nah, dari situ kita baca penurunan tiang itu berapa sih ketika dibebani seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Setelah itu kita berhenti dulu mungkin beberapa menit, lalu kita naikkan bebannya lagi. 1 jam pertama 50%, terus 90% sampai puncaknya itu dia 200%. 200% itu pun ada beberapa rentang waktu. Jadi 200% itu 2 jam pertama, terus kita turunkan lagi, terus kita naikkan lagi sampai terakhir itu 3 jam atau 5 jam gitu. Nah, lalu kita catatkan, kita baca di sini untuk penurunannya berapa mili. Jadi sesuai, kalau nggak salah dia pakai ASTM atau apa itu, maksimal penurunan itu nggak boleh lebih dari berapa mili, setengah mili atau berapa, saya lupa. Mungkin bisa dicek nanti kalau untuk syaratnya, saya lupa. Jadi kalau dia ketika ditekan beban 25% penurunannya udah lebih dari 1 cm, wah itu sudah gagal. Yang dipastikan nggak akan dipakai, pasti kita pancang lagi di situ. Atau kita cari titik lain yang agak jauh seperti itu. Jadi nanti perlakuannya ketika ini gagal, kita pancang lagi. Kita tambah titik tiang panjangnya seperti itu. Terus apalagi ya kalau SLT,
Kalau SLT dia ada dialnya ini ada 4. Jadi di sisi sini ada 2, sisi seberangnya ada 2. Jadi kita cek penurunan itu dari 4 titik. Tapi nanti itu dijumlah di rata-rata, ketemunya penurunan berapa mili. Biasanya mili sih, nggak sampai senti. Kalau memang dia udah benar-benar di tanah keras. Lalu yang kedua, dia dynamic loading test. Biasanya dia dijatuhi beban. Jadi file itu nanti akan dijatuhi beban, lalu di situ nanti ada ini semacam sensor, dipasang sensor, bilangnya dipasang sensor, lalu kita bisa dapatkan grafiknya. Grafiknya jadi dia sudah berada di kedalaman tanah keras atau enggak. Cuman kalau di YouTube ada itu videonya. Cuman kalau di YouTube nggak ada relnya. Jadi yang benar nanti ini tiang panjangnya, terus nanti ada rel kayak kotak seperti ini. Kita pasang, lalu bebannya kita masukkan, kita atur ketinggiannya. Jadi kalau PDA itu kita bebannya itu dijatuhkan beberapa kali. Jadi dari ketinggian 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Nah itu biasanya grafiknya itu beda-beda, semakin tinggi kan semakin berat. Nah, seperti itu kalau PDA. Cuman kalau di gedung biasanya yang paling bisa mewakili kondisinya sih loading test ini static, SLT yang biasa, yang paling banyak, yang paling sering. Kalau kita udah lakukan SLT, nyaman kita kerja ke atas. Karena ini satu tiang itu dibebani 200% dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi bisa mewakili nanti kita bangunan tersebut beroperasi. Lalu yang terakhir ada file integrity test. File integrity test itu pengujian file itu, filenya dipukul pakai palu, lalu ini dipasang sensornya, itu untuk mengetahui tidaknya retakan pada tiang panjang yang sudah dipasang itu. Ini biasanya sih pada tiang panjang yang saya dulu pernah melakukan ini di Surabaya juga. Surabayanya bagian timur dekat ITS sana. Itu owner swasta, waktu itu dipancang terlebih dahulu, selama 1 tahun nggak dibangun, lalu kita suruh mengerjakan. Nah, kita nggak tahu itu kondisi di dalam filenya itu dia apa seperti apa. Makanya kita perlu cek pakai file integrity test. Tapi kalau proyek yang sudah jalan, maksudnya kita pancang dari awal, kita pancang terus lalu kita lanjut sampai file cap dan sebagainya, itu kayaknya nggak perlu, nggak seberapa diperlukan untuk file integrity test-nya ini. Seperti itu. Oke, cukup dari sini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Kurang lebih seperti itu, Bupati. Bapak, saya mau tanya yang tadi di bagian dynamic loading test. Itu kan dipasang sensor ya Pak. Nah, sensornya itu untuk mendeteksi apa ya Pak? Kedalamannya atau apanya? Kedalamannya atau maksudnya gimana? Sensornya yang diukur sama sensornya itu apa? Iya itu Pak. Oh, getaran ya, getaran. Kan kalau dia dijatuhkan pasti menimbulkan getaran sampai bawah tuh. Iya. Nah itu dari getaran itu, rambatan getaran itu dia bisa muncul juga ini, langsung muncul
daya dukung tiangnya. Oh, jadi getarannya Jadi, ya, Pak? intinya merubah getaran itu jadi sebuah hitungan, sebuah grafik yang bisa kita baca untuk daya dukung tiang itu berapa sih? Oh iya Pak, makasih Pak. Kurang lebih fungsinya sama seperti ini. Jadi rambatan getarannya yang dipakai. Jadi kalau ada tiang yang terputus, itu ketahuan di sini. Kedalaman berapa, dia grafiknya akan berbeda sendiri. Nah itu biasanya tiangnya putus, nggak utuh gitu. Oke Pak. Kalau kejadiannya seperti itu, si tiang putus, yang harus dilakukan apa? Apakah memancang di titik lain atau bagaimana? Titik di sekitarnya. Soalnya kalau yang udah terpasang tidak bisa diapa-apain ya Pak Nggak ya? bisa. Kalau udah masuk ke tanah, siapa mau nyabut? Ya. Mau dicabut pun juga nggak akan bisa. Ya paling tidak kita nambah jumlah titiknya lagi dari satu kelompok pelcap itu mungkin awalnya 4 jadi 5 atau 6 sebenarnya. Jadi pelebaran pelcap nantinya. Pelcapnya akan melebar. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kondisinya kayak yang Pak, tadi, untuk Gantian, siapa nama dulu? lagi ya, Pak? Tadi yang perempuan siapa? Sandra, Bu. Bu Sandra. Sandra dulu. Sandra. Ya, kalau kondisinya kayak tadi yang 12, terus lebihnya 8, terus ditaruh di tengah atau ditambah titik lagi ya, Pak. Terus Ya. kalau misalnya nanti ada kondisi yang kayak tadi, ada yang filenya rusak, terus berarti kita tambah titik lagi setelah yang 8 tadi. Betul. Tapi kita tambahnya harus sesuai kondisi yang awal dulu ya, jangan langsung ke 8. Jadi kita tambahnya di 12 dulu. Oke. Iya, Pak. Itu. Kalau untuk urusan dalam tanah itu memang sedikit unik gitu loh. Jadi nggak ada yang pernah tahu. Ya, silakan Dwi. Tadi yang cowok tadi, yang laki-laki. Dua jadi. Dwi nggak jadi, Tadi kayaknya karena sinyal. Pak, di chat, di fitur chat itu ada pertanyaan juga, mohon dilihat. Ada yang tanya melalui chat, karena ada kendala mikrofon, bisa tolong dijelaskan juga. Bentar. Misalnya di pelcapnya harus 4 tiang 20 meter karena ada satu titik yang maksimal hanya 12 meter, berarti sisanya tetap 20 atau 3 tiang. Oke. Mas Alfi ini, Alfi Jordison. Mbak, itu Mbak. Awalnya kan, Mbak, kirain Mas. Mbak, sorry, nggak tahu. 4, ya maaf. Oke Mbak, jadi 4 tiang 20, lalu cuma 12, kan masih yang 8 meter sisa 4. 8 meter sisa 4, kan tadi ditambahi satu di tengah, yang 3 kemana? Yang 3 ya mau nggak mau, ya diikhlaskan biasanya seperti itu. Karena kondisi tanah memang seperti itu. Cuman kita nanti ke owner, kita tetap dibayarnya 20 meter. Maksudnya diikhlaskan itu dibuang berarti Pak? Iya, nggak kepakai. Kalau misalnya di lokasi lain, di kelompok pelcap lain ada kasus seperti itu, ya kita pakai. Cuman kan persentasenya pasti 1:3 tuh.
pasti lebih banyak yang terbuang. Nah, ya itu tadi, kita info ke suppliernya untuk stop produksi yang 8 meter, kalau masih bisa. Kalau udah nggak bisa, ya udah nggak usah didatangkan di lapangan. Kita simpan aja di suppliernya sana untuk stoknya kita, seperti itu. Memang itu bukan kesalahan di kontraktor, karena di dalam tanah itu kita nggak ngerti mau kedalaman berapa. Cuman kita nanti dibayar oleh owner tetap di 20 meter. Jadi kita nggak rugi seperti itu. Cuman harusnya kita bisa, kok 20, tetap 12, 8. Bapak, mungkin maksudnya Alfi itu di antara titik-titik itu sisanya tetap 20, cuman satu titik yang 12. Mungkin maksud Alfi kayak gitu, Pak. Gimana coba diulangi. Kan kita ada 4 titik nih untuk pondasi kelompoknya. Oke. 4 titik itu hanya ada satu titik yang ketika kita pancang hanya nyampe 12 meter, sisanya tetap 20 gitu Pak maksud Alfi. Oh. Nggak masalah itu kalau seperti itu. Nggak usah ditambahi. Karena yang 12 pasti sudah masuk di tanah keras. Kalau 3:1 sih nggak ada masalah. Cuman kalau yang 12-nya ada 4, itu baru bermasalah. Kalaupun 20-nya, tapi kalau seperti itu biasanya jarang ya, karena satu pile cap itu paling jaraknya itu minimal 1 meter lah, 1 meter 2 meter itu nggak mungkin lah yang antara jarak itu 20 meter yang ke 12 meter itu biasanya jarang. Kalau misalnya 12 meter pasti sebelah-sebelahnya kemungkinan besar itu hampir sama di kedalaman seperti itu. Cuman kalau seperti itu ya nggak usah ditambah 8 meter, tetap aja 20, 12. Tapi kalau pengen, nah tetap lagi kalau kita melakukan seperti itu, kita tetap konsultasi ke MK. Pak MK, ini untuk kondisinya seperti ini, tetap saya isi 4 atau saya isi 5, hitungan saya seperti ini, kita sampaikan seperti itu. Kita kembalikan ke MK, kita kembalikan ke forum, owner misalnya oke, nggak usah ditambah, tetap segitu, ya udah kita jalan. Cuman kita sampaikan perhitungannya. Kalau misalkan 320-nya ada 312-nya 1, tapi secara perhitungan kita masuk, itu nggak masalah. Cuman kalau 12 tadi memang kan untuk menambah daya dukungnya aja kita tambah 8 meter. Iya, dan lagi Mbak Aldi. Iya betul. Kan intinya dari tiang pancang ini kan ketemu tanah kerasnya di kedalaman berapa? Berhenti di tanah keras di kedalaman berapa? Kedalaman tanah keras. Kalau nggak ada kedalaman, kalau nggak ada tanah kerasnya, kita pakai friksi tadi. Kita ikuti, ya udah misalkan 20 bablas sampai 25 atau 22, nggak mungkin kita mancang sampai 20, lebih dari 20, karena kosnya akan lebih besar. Kita akan rugi. Kita tetap pancang di 20, cuman nanti kita sampaikan perhitungannya lagi. Kalau misalnya tak tambah sampai 25 sampai tanah keras, biayanya seperti apa? Apakah owner mau nanggung? Apakah owner mau ada biaya tambahan seperti itu? Jadi tetap lagi ya, urusannya sama biaya atau uang. Kalau mau nambah atau mau kurang. Seperti itu. Pak, mau tanya. Mau nanya. Ya, Siapa dulu? Aji dulu. Ya udah, ini Pak, saya mau nanya, misalnya kan Bapak bikin
12 tiang nih Pak, 4 ke kanan, 4 ke belakang, ya kan Pak? Nah, itu penentuan jarak ke samping kan sudah ditentukan, direncanakan tuh Pak. Andai di tiang belakangnya itu ada tiang patah, itu titik Bapak titik lagi, itu pengaruh nggak Pak ke tiang sampingnya? Atau ada pergeseran tanah, itu pengaruh nggak Pak? Totalnya tadi Jadi berapa? acuannya itu di mana Bapak? Gimana? Totalnya tadi berapa? Misalnya Total contohnya 4 30. 4 kanan, 4 belakang Pak, jadi total misalnya 12. Nah, terus 16 Bapak bukan sih? 4 16 3, kanan. 4 kanan, 4, Oh, 3 belakang gitu, jadi 12. 4 kanan, Jadi 4 baris, 3 kolom. Iya gitu. oh oke, 4 baris, 3 kolom, oke. Nah, misalnya Bapak udah mancang nih Pak, terus ada tiang yang di belakangnya, misalnya Itu ada fail. tiang ke-5 itu patah tuh Pak. Tapi di perencanaannya kan sudah dikasih jaraknya tuh Pak. Nah, itu penentuan Oke. titiknya itu gimana Pak? Kan pasti kan kalau misalnya nitik baru kan ada geseran-geseran tanahnya tuh Pak. Oke. Jadi kalau yang tiang fail tadi, pertama kita tes dulu pakai PIT, Pile Integrity Test tadi. Kita pengen tahu di kedalaman berapa dia patah. Terus kalau misalkan terus sama kondisi ya, kondisinya miring atau enggak. Kalau misalkan dia enggak miring, kita tes lagi pakai SLT. Kalau misalnya dia akan tiang itu penurunannya cepat banget, enggak masuk di SLT tadi, baru kita tambah tiang baru. Tiang barunya tadi kan berapa? 4 baris, 3 kolom ya? Iya Pak. 4 baris, 1, 2, 3, 4, 3 kolom. Berarti tambah, itu bisa beberapa alternatif. Biasanya sih nambah di kolom tengah. Kan 3 kolom tadi, kolom tengah, tapi yang sisi luar. Berarti nanti ada 5 baris, tapi cuma 1 tiang. Jadi nanti ada segitiganya seperti itu. Cuman yang fail tadi tetap masuk dalam satu kelompok itu. Cuman paling daya dukungnya enggak sebesar tiang yang lain. Jadi kita nambah 1 lagi di posisi 1 baris lagi, jadi 5 baris, tapi kolomnya kolom yang tengah. Jadi nanti bentuknya seperti segitiga. Oh, jadi buat tambahan pengikat kolomnya itu Pak. Tengah-tengah ada 5. Iya. Jadi untuk mempersatukan mereka biar enggak pecah-pecah. Kenapa ini? Jadi siapa lagi yang bertanya? Mbak siapa lagi? Saya Pak mau tanya, kalau kita melakukan pengujian sebelum pengujian tanah setelah pengujian pondasi itu Pak, acuan dari titik-titik yang kita gunakan itu apa sih Pak? Maksudnya maksimum acuannya berapa kali, terus tergantung apanya gitu Pak? Oh, maksudnya kita udah mancang nih 1000 titik. Itu jumlahnya berapa sih yang mau dites gitu ya maksudnya ya? Iya, terus sebelum kita melakukan penanaman pemancangan pondasi itu kan kita uji tanah dulu. Nah itu acuannya dari mana sih Pak? Berapa kali atau titik mana aja yang kita uji? Maksimumnya berapa gitu? Gambarnya tadi mana? Sebelum sama sesudahnya Pak. Nah, misalkan lahannya seperti ini nih, yang mau dipancang. Awal itu biasanya kita, mungkin Bu Fatin ini yang lebih paham ya, kalau anak lab mekanika tanah dulu. Kalau yang dilakukan sih, dia posisi di pojok kiri bawah, tengah, sama pojok kanan atas. Atau bisa sebaliknya. Kiri atas, tengah, pojok kanan bawah. Biasanya 3 titik. Soalnya biaya juga cukup mahal sih untuk 1 titik itu. Jadi mungkin menambahkan ya, kalau berapa titik yang diuji itu juga tergantung dari luasannya, luasan lahannya.
Jadi seperti yang dibilang Pak Rio tadi, minimal 3, bisa lebih dari itu. Kalau misalkan ada dana lebih, bisa lebih dari itu, karena itu akan lebih valid lagi data tanahnya. Iya, betul. Cuman biasanya 3 titik sih. Kalau saya kebanyakan proyek dapat titiknya itu 3 biasanya. Nggak pernah 1, itu jarang. Jarang. 1 nggak akan mewakili, karena biasanya kan lahannya sangat luas. Minimal 3. Nah, itu ketiganya SPT semua atau ada kombinasi sama Iya. sondir, Pak? SPT semua apa ada sondir? Saya lupa sih. SPT semua. Nah, ada yang biasanya yang combine itu ada. Kombinasi ya. Saya waktu itu SPT semua, permintaannya SPT sih saya waktu itu. Nggak pakai sondir. Bagaimana Sandra, udah? Atau udah jelas? Kurang 1. Nah, kalau setelah dipancang, kurang 1. Itu 1% kalau nggak salah. 1% apa? 0,1, sorry. Udah, Bu. Jadi misalnya dia dari 100 itu, tiap 100 itu berapa persen? 1%. Berapa persen berarti itu? Gimana? Tiap 100 titik tiang pancang itu ada 1 yang dites. Berarti 1% ya? 1%. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang ini saya sampai 5 titik kok. 5 titik, ya sama. Perwakilannya pinggir, tengah, pinggir. Seperti itu. 1%. Jadi pemilihan titiknya itu sebisa mungkin merata ya, Pak ya? Iya. Biasanya diagonal sih. Diagonal. Kalau lahannya persegi panjang, diagonal dia. Untuk mengetahui sebaran ininya sih. Baik sebelum maupun sesudah ya, Pak? Betul. Ada lagi? Kayaknya mahasiswanya perlu diajak ke lapangan, Bu Fatin, supaya lebih. Kenapa? Kayaknya mahasiswanya perlu diajak ke lapangan supaya lebih. Rencananya kemarin begitu, sebelum di awal kuliah saya sudah ada rencana. Ternyata sudah keduluan corona, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Pak, saya pribadi mau tanya yang proses penyambungan tadi, yang kata Bapak kan di las kan? Iya. Itu prosesnya seperti apa kan? Si pile tadi itu kan dari beton bertulang kan? Ya kan? Berarti pile bawah, pile atas sama-sama beton bertulang. Itu disambungnya pakai las itu seperti apa? Apakah tinggal disatukan lalu sekelilingnya saja yang tadi dipasangin plat lalu dilas atau bagaimana? Atau perlu kita hancurkan bagian? Enggak ya? Enggak kan? Jadi untuk tiang pancang itu dia bottom itu yang bawah, bottom itu pasti lancip. Ya. Lancip ujungnya itu pasti ada platnya seperti ini, plat warna hitam ataupun biru. Oke. Terus bagian middle, bagian tengah. Kalau dia 3 section ya, kalau 2 tadi bottom sama upper. Bottom sama upper berarti bawah sama atas saja. Kalau yang bottom pasti ada kayak pensil gini, lancip, terus ujungnya itu ada platnya. Jadi plat ya emang dari pabriknya emang sudah ditanam plat seperti itu. Plat. Terus kalau yang untuk sambungannya lagi, dia juga ada plat seperti ini. Tapi kalau di atasnya udah ending, nggak ada sambungan lagi, dia akan beton. Ujungnya lagi. Seperti itu. Jadi plat ke plat itu nyambungnya. Oh, jadi platnya yang dilas. Plat antar itu yang dilas gitu. Plat besinya yang dilas. Oke, ya. Ini warna merah ini, platnya dilas keliling. Oke. Tapi sebelum ditanam lagi,
dia dicek dulu, cek pakai Synchromed untuk mengurangi korosi. Kalau di sambungan itu dicek lagi nggak Pak kekuatannya? Kan biasanya kalau di sambungan kekuatan beton akan berkurang kan biasanya? Ya, cuman kan ini tadi tetap ujinya uji ini tadi. Ujinya dari situ. Ujinya di ujung tadi setelah tertanam. Cuman kadang ada biasanya MK itu yang nggak percaya, wah ngelasnya asal-asalan atau gimana. Ya udah, satu ini itu yang paling bikin lama itu biasanya seperti itu. MK yang rewel atau seperti apa ya. Nah ini nggak kuat apa-apa, perlu dites dulu. Kan ada tuh kalau tes disemprot, ada pokoknya tes las itu namanya, dia disemprot kayak cairan gitu, terus gosok, dia tahu retak apa enggak, sambungannya pas udah sesuai apa enggak, itu ada. Cuman jarang sih, kalau di las ya udah, cuman nanti tesnya di akhir ya SLT. SLT atau dia ataupun PIT. Tambahan aja nih, tadi setelah dipanjang itu kepala tiangnya kita rusak, kita bobok, kepala tiangnya, betonnya kita rusak, jadi tinggal menyisakan besinya aja. Nah besi-besi ini nanti untuk stek ke dalam bulkhead. Ini kan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi 9 ini. 1 titik isi 9. Ya 1 titik, 1 bulkhead isi 9. Udah pada PKL belum ya nih Bu, teman-teman? Beberapa ada yang sudah, mayoritas belum. Kalau yang udah pernah PKL pasti udah pernah lihat lah. Kalau PKL-nya ke lapangan ya, kalau PKL-nya di kantor ya mungkin pernah lihat juga sih, cuma sekilas. Bagaimana yang sudah PKL? Sudah lihat belum? Saya di kantor kebetulan Bu, nggak keluar-keluar. Oke. Corona ya, belum corona. Ada yang sudah tadi Pak. Kalau di kontraktor sih dia cenderung diarahkan ke lapangan sih. Soalnya kalau di lapangan itu ilmunya lumayan banyak sih dibanding kita duduk di kantor. Karena di lapangan kan sifatnya dinamis, kita harus cepat memutuskan, juga harus tepat ambil keputusan. Jadi seperti ini, ketika sudah dipanjang semua, kita gali, kita rusak kepala tiangnya, menyisakan besi untuk di stek ke bulkhead. Nah, nanti jadinya seperti ini, tumbuhlah kolom-kolomnya, kolom dan slope. Nah setelah kolom ini nanti setelah ini selesai semua, kita baru plat lantai selesai, kita baru kolom. Nah ini plat lantai baru kolom. Setelah itu sampai, kalau udah nyampe sini cepat, itu sama metodenya. Baik gedung dimanapun berada itu pasti sama. Yang bikin beda kan pondasinya itu. Kuncinya sih di situ. Kunci proyek itu bisa lari kenceng atau lari yang cepat di pondasi. Kalau pondasi aja udah lama, udah terlambat, ke atasnya pasti terlambat. Kalau pondasinya lama, terlambat ke atasnya, efeknya yaitu biayanya pasti bengkak untuk mengejar ketertinggalan dan kualitasnya nggak akan bagus. Nah kalau udah sampai tumbuh kolom-kolom sini, enak tinggal masang kolom. Ya, seperti ini. Untuk baloknya pun kita bisa pakai sistem precast. Nggak kita cor di situ. Kita bikin
Saya bikin di sini sih, di sisi sebelah sini untuk balok precast-nya. Kita cor duluan, kita bisa timbun banyak balok, lalu kita tinggal angkat, kita pasang, kita cor. Karena dia mall sih, mall lebih simpel. Ini kan beda, mall, apartemen, hotel, terus gedung perkantoran. Untuk keunikannya beda-beda. Ini baru struktur. Kalau pengalaman saya kerja itu, kita sebagai lulusan teknik sipil itu nggak cuma dituntut bisa struktur, kita juga bisa nanti ke arsitek, bahkan sampai ke mechanical, electrical, plumbing. Jadi kalau misalnya kalian lebih berminat ke yang lain, ya nggak apa-apa. Sebenarnya tetap belajar lagi, bukan nanti di berakhir. Saya sendiri pun waktu pertama kali lulus terjun ke proyek pun ilmu yang saya dapat di kuliah itu rasanya kurang, nggak ada apa-apanya. Seperti itu. Jadi ya emang sih pengalaman dan wawasan. Seperti itu, Bu Fatin, mungkin cukup, Bu. Ada yang tanya lagi? Atau ada yang mau bertanya lagi? Ayo, ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas? Sudah dapat gambaran kalau di proyek asli itu pekerjaan pondasi seperti apa? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Lumayan. Insya Allah cukup dapat gambaran. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Pak, saya satu pertanyaan terakhir. Kan tadi itu contohnya kan si PLK bentuknya ini kan? Gimana? Contoh PLK yang tadi digambar di apa yang ditampilkan itu kan persegi, ya kan? Dengan jumlahnya 3x3 apa 2x2 ya tadi ya, Pak? Itu yang mana? Yang manapun lah, misalkan si satu PLKF itu terdiri dari 3x3 ya, 3x3 itu normalnya. Misalkan ada suatu kejadian di mana kita diharuskan untuk menambahkan satu tiang, ya kan? Berarti kan jumlahnya kan jadi 10. PLKF-nya tadi tidak akan berbentuk persegi kan? Betul. Harus ada penyesuaian kan? Betul. Nah, penentuan titik berat dari PLKF-nya itu bagaimana? Soalnya kan itu menentukan juga posisi kolom. Atau disamakan saja dengan titik berat yang awal sebelum ada tambahan filenya tadi. Kalau kita merubah posisi kolom, otomatis ke atasnya pun juga akan berubah. Nah, kalau untuk menambah file seperti itu nggak merubah posisi kolom sih, nggak sampai merubah posisi kolom sampai signifikan seperti itu. Nggak akan geser, cuma menambah daya dukung filenya itu saja. Jadi kolom itu kan biasanya penyaluran bebannya kan ke kolom, terus ke PLK, terus ke pancang kan. Nah, di kolom itu misalnya kan 1000 ditahan oleh 9 file. Pasti kan terbagi ke situ. Tiap satu kelompok filenya itu kan pasti menerima bagian dari 1000 itu. Misal 9 ini nggak sampai 1000, pasti dia tambah 1. Nah, 1 itu nggak akan geser posisi kolom, biarpun dia nggak simetris atau nggak sesuai dengan kondisi awal, nggak apa-apa. Nah, itu waktu setelah itu perlu dilakukan perhitungan eksentrisitasnya nggak, Pak? Soalnya kan kalau ada
tidak sentris, distribusi bebannya kan ada pengurangan juga nanti di daya dukung tulang. Nggak sentris. Oh, itunya bel-cap terhadap kolomnya. Tergantung gini gedungnya. Kalau gedungnya dia persegi panjang ataupun bentuknya persegi panjang, ngarahnya itu ke apa? Perhitungan inilah apa? Intinya titiknya itu lebih mengarah ke gayanya itu tadi. Jadi bisa jadi nambah 1 atau nambah 2. Nah, nambah 1 atau nambah 2 maksudnya biar tetap sentris lagi. Iya. Gitu. Itu kan tetap dihitung oleh perencana. Yang pertama kita tetap ajukan ke perencana. Kalau misalkan kita nambah 1, kita bisa ketemu titik sentrisnya masih tetap, kita nambah 1. Cuman kalau nambah 1 itu nggak ngaruh sama eksentrisitas atau gayanya, cuman satu bel-cap nih yang kayak gitu, nggak ngaruh ke yang lain, itu nggak masalah. Bisa jadi kalau misalnya dia berpengaruh, biasanya sih bel-cap besar ini paling gede gayanya. Nambahnya pun kalau 1 nggak bisa, dia nambah 2 kiri kanan. Dia nanti bentuknya akan seperti 6. Iya. Oke Pak. Kalau dari saya cukup, kalau dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Rata-rata semester cukup Ibu. Cukup. Ibu. Terima kasih. Berapa ini sih? Kenapa? Rata-rata semester berapa? Semester berapa kalian? 8, Bu. Semester 6, Pak. Semester 6, Pak. 6, 8. Oh, udah pada mau lulus ya? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Insya Allah. Biasanya sih kalau yang cewek-cewek lulusan sipil, kalau nggak ke bank, biasanya ke bank. Bagian bank kalau nggak ke bank jadi dosen. Mending jadi dosen daripada Kalian cewek sih biasanya seperti itu, dia masuk bank. Atau kalau nggak kontraktor sih, ya adalah. Kalau yang lagi biasanya tantangannya kalau nggak tambang, kontraktor, konsultan. Cuman apapun itu, Aku mau tanya, ya. biasanya kalau cewek itu kan tadi Bapak bilang kebanyakan di bank atau beberapa lah yang di kontraktor, itu sebenarnya balik ke pribadinya atau kembali ke perusahaannya sih, Pak? Perusahaannya yang melamar perusahaan siapa? Enggak, maksudnya Pribadinya lah. apakah perusahaan punya kapasitas untuk cewek di lapangan kah atau gimana gitu? Oh, jadi cewek di kontraktor itu nggak ada masalah sih. Teman-teman saya juga banyak yang di lapangan. Teman-teman saya di proyek di site pun nggak ada masalah. Mereka juga, cuman dia pasti kalau pertama masuk di kontraktor itu pasti dia ditaruhnya sebagai engineering dulu, nggak langsung di lapangan, nggak langsung terjun ke lapangan. Dia pasti di engineering dulu, dia pasti jadi QS itu ngitung volume ataupun dia bikin metode, submit metode ke MK, dia bikin presentasi untuk metode, misalnya tadi kayak tiang panjang, dia bikin seperti itu, metodenya seperti ini, baru disubmit ke MK, jadi QS, dia ngitung volume kebutuhan besi, beton, dan sebagainya, mulai dari struktur, arsitek. Kalau pengen belajar sih, benar-benar sipil sih di proyek seperti itu. Tahapannya sih kalau menurut saya kontraktor dulu, terus ke pengawas, baru ke perencana sih kalau saya. Kalau langsung ke perencana, dia nggak akan tahu kondisi lapangan seperti apa. Dia merencanakan, ya udah, misalnya merencanakan seperti itu. Nggak tahu nanti, di lapangan kesulitannya seperti ini. Nggak tahu. Tapi kalau dia di kontraktor dulu, di lapangan, dulu waktu mengerjakan seperti ini. Jadi kalau saya merencanakan seperti ini, nggak mungkin bisa. Berarti jatuhnya seperti ini. Jadi analisanya lebih kuat di proyek. Cuman ya itu, jam kerjanya memang sedikit berbeda dengan pekerja kantoran kalau di proyek.
Pak itu. Itu 7 bukan hari. speed, Pak. 1 hari pun bisa ya, kalau saya dulu sih minimal jam 10 itu masih di proyek, jam 12 pun masih di proyek, bisa sampai tidur proyek juga kalau saya dulu, karena memang satu dikejar waktu untuk segera selesai, terus dari segi biaya kita juga nggak boleh rugi, di target sama perusahaan kita nggak boleh rugi. Dan itu koordinasi tim memang perlu untuk di situ. Kalau pengalaman saya sih, memang di kuliah itu nggak seberapa ilmu yang kita dapat diterapkan di proyek. Cuman ya itu tadi, itu dasar paling dasar banget kalau kuliah itu. Dasar banget untuk kita bisa jalan di proyek. Pasti nggak akan, pengetahuannya itu nggak akan langsung wah bisa tahu semuanya, itu nggak akan pernah bisa. Pasti dari bawah dulu. Saya dulu juga gitu, disuruh untuk ini apa itu Pak, saya nggak tahu, saya belum pernah itu, ya udah saya coba. Yang penting kita mau mencoba, kita mau berusaha, kita mau cari tahu. Itu sih yang lebih penting di dunia kerja, bukan kita pinter atau apa. Pinter atau apa, kita bayar perencana aja, kita bayar orang ITB aja udah bisa gitu. Cuman kalau soft skill-nya kita kita dengan atasan, kita dengan teman satu kantor nggak akur ataupun kurang baik, itu nggak akan bisa bertahan. Jadi yang lebih penting sih itu kalau di dunia kerja. Kalau kepintaran itu nomor sekian. Yang penting kamu mau belajar, kamu mau berusaha, udah senang pasti atasan. Wah, sergap, rajin, nah ini rajin banget ini, pasti dikasih kerjaan terus. Tapi kalau dikasih kerjaan terus tambah pintar kan, semakin banyak pengalaman. Pak, saya menanya Pak. Ya. Boleh nggak Pak share tipsnya supaya dilirik sama perusahaan Pak? Gimana? Tips Bapak supaya dilirik sama perusahaan. Supaya dilirik sama perusahaan. Iya Pak. Ketika ngelamar tuh Pak. Jadilah yang berbeda daripada yang lain. Kalau ini di luar topik pondasi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan udah semester akhir, pasti gambarannya wah nanti kerja di mana, saya mau jadi apa, mau setelah lulus, saya lulusan ini mau jadi apa, itu kan gini sih kalau saya, kalau dunia kerja itu memang link ataupun apa yang ngarani link, bahasa Indonesia lainnya apa ya, link channel ataupun kenalan lah istilah seperti itu. Itu memang sangat kuat sekali di dunia kerja. Link antar satu orang ataupun satu instansi ke instansi yang lain itu memang sangat kuat. Nah, kita sendiri kalau misalnya dari universitas yang memang enggak seberapa terkenal, kita coba aja. Yang penting syarat administrasi kan IPK 2,75, terus 2,75 lah, terus intinya syarat administrasi yang lain itu terpenuhi dulu. Lalu kita tes, ada beberapa tes biasanya, tes psikologi dan wawancara. Nanti mungkin ada tes diskusi kelompok seperti itu. Nah, kalau dari jalur itu sih biasanya kita fight di tes psikologi. Sampai coba searching tes psikologi. Saya dulu juga pertama kali ngelamar gagal di tes psikologi. Ini kenapa kok bisa sampai gagal gitu? Tes psikologinya kok nggak pernah tembus. Terus saya searching di Google, oh ternyata tes ini untuk mengetahui ini, tes ini untuk mengetahui ini. Jadi kita tahu triknya. Oh kalau tes ini saya harus jawab ini. Jadi jangan terlalu jujur sih kalau saya, kalau untuk psikologi. Kadang kita harus sedikit menggunakan trik
Seperti itu. Kalau kita memang terlalu membaca tes itu, kita pasti nggak akan lolos. Ada beberapa tes psikologi, coba sampai nanti waktu longgar atau seperti apa dicari. Biasanya sih psikotes, terus ada tes gambar pohon, ya seperti itu, gambar pohon sama gambar orang. Itu yang paling sering, gambar pohon sama gambar orang. Itu gimana? Saya dulu waktu pertama kali gambar pohon juga asal-asalan, gambar orang pun asal-asalan. Ternyata setelah saya searching, oh ternyata kalau kamu gambar pohonnya kayak gini, kepribadianmu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ternyata kalau gambar orang itu mencerminkan cita-citamu atau seperti apa. Ternyata kamu kayak gini, kayak gini. Terus begitu tes selanjutnya, kan di situ ada keterangan kalau gambar pohon sebaiknya kanan dan kiri, akar dan tanah, terus buah-buahnya terlihat. Saya terapkan di situ. Dilalah ya lulus. Jadi harus tahu triknya seperti itu. Terus kalau tes lagi diskusi, biasanya kan setelah wawancara terus ada grup diskusi itu. Di situ jadilah yang paling pertama untuk jadi moderator. Biasanya kan dikasih studi kasus nih untuk diskusi, suruh baca dulu, nanti dikasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan itu bagaimana solusinya. Itu kalau bisa ketika sudah dikasih waktu, udah membaca terus sama pengujinya disuruh mulai, itu kalau bisa ambil alih untuk jadi moderator. Ide pertama, nulis di papan, moderator. Jadi kondisinya seperti ini, pilihannya A, B, C, D, ayo satu-satu, diurut satu-satu. Kalau maju pertama jadi moderator, pasti langsung dilihat. Wah, anak ini punya inisiatif nih. Oke, lihat terus di situ. Jadi kalau kalian ketika udah baca disuruh mulai, diem-dieman aja nggak ada yang mulai, ya udah pasif semua. Triknya seperti itu aja, sebenarnya simpel. Mereka cuma pengen tahu seberapa inisiatifnya sih. Kalau misalkan udah keterima, ya udah kita ikuti arahan atasan aja sih. Kalau kita bawah nih, pasti masuk pertama kali masuk nih, pasti kita butuh mentor di situ. Jangan segan-segan tanya ke atasan ataupun teman yang udah lama sih seperti itu. Itu sih triknya kalau untuk tes. Tapi kalau untuk yang cewek-cewek biasanya di bank sih ya di kantor terus. Kalau di kontraktor ya siap-siap lembur, siap-siap jarang pulang, dan siap-siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Siap-siap nggak jadi cantik. Enggak juga. Sekarang banyak kayak di proyek-proyek itu sengaja merekrut cewek untuk dijadikan model atau apa untuk kayak dutanya proyek itu. Paham. Iya. Jadi ya apapun pilihannya mudah-mudahan dilancarkan lah nanti setelah lulus dengan nilai yang baik. Jangan lama-lama. Ingat sebelum menerapkan trik-trik dari Pak Rio tadi, syarat pertama harus lolos administrasi. Karena itu kalian harus dapat nilai yang bagus. Iya, Bu. Kalau yang paling simpel, sebuah perusahaan mau lihat kita ya dari administrasinya dulu. Nggak harus bagus-bagus juga, yang penting misalnya minimal IPK minimal 2,75, ya itu yang penting 2,76 aja pun, oh iya masuk, berarti masih masuk. Paling tidak tiket untuk lolos syarat administrasi. Ya itu untuk selanjutnya sih seperti itu. Sekarang standarnya mesti 2,75 Pak. Terakhir saya lihat di
Kemarin saya ada lowongan, cuman akuntansi sih. 2,75 masih. Belum naik jadi 3. Enggak, kalau swasta, sorry. Swasta 3 ya biasanya ya. Kebalik ya. Enggak, benar. Biasanya kalau dari swasta 3, sedangkan kalau dari PTN 2,75. Tergantung perusahaan. Kemarin saya dapat kayak pengumuman gitu dari teman saya. Lagi mau cari karyawan. Masih untung di tengah corona gini ada yang cari karyawan. Biasanya pada di PHK semua. Itu 2,75. Kalau tes TOEFL ngaruh nggak sih Pak? Kalau TOEFL enggak sih saya. Enggak begitu ngaruh. Cuman kan biasanya syarat kelulusan aja. Iya. Syarat lulus di universitas gitu biasanya ya. Kalau TOEFL itu biasanya kalau mau sekolah lagi sih kalau TOEFL. Iya. Sekolah ke luar negeri. Kalau untuk kerja sih enggak begitu ya. Kalau di Indonesia. Kalau kerjanya di luar mungkin iya. Gitu. Jadi berarti udah semester 6 ya, udah pada mau lulus ya. Udah, mungkin ada lagi itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun untuk PowerPoint tadi nanti saya share ke Bu Fatin aja ya, mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman semua mungkin sebagai referensi atau apa. Oke, Pak. Ya, ini banyak sih di Baik, YouTube. Pak. Di YouTube itu udah banyak sekali. Ya, siapa tahu nanti salah satu dari kalian bisa bergabung dengan PP atau perusahaan yang lain nanti mungkin ketemu dengan saya. Amin, Pak. Makasih banyak, Pak. Nggak menutup kemungkinan sih swasta gabung sama BUMN ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya, banyak kok sekarang yang kesempatan, istilahnya kasih kesempatan lebih lah. Itu Bu Fatin cukup saya rasa mungkin. Jadi kalian meskipun dari universitas swasta, dari universitas kecil, jangan berkecil hati ya. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk Pak Rio atas waktu dan ilmunya yang berharga sekali. Makasih, Pak. Kalau begitu langsung saja saya tutup ya untuk sharing session hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, Bu. Jumatan. Kenapa ada sholat Jumat ini? Oke, silakan.
Alde masih ada? Belum saya lakukan. Ya nggak apa-apa.